Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Alfarisi dengan NIM F1E324014. Di mata kuliah jaringan komputer, ini saya akan memperhatikan lab Wireshark HTTP V9.0. Sebelum kita menjalankan ini, ada beberapa hal yang harus kita periksa dalam koneksi jaringan dan konfigurasi browser. Yang pertama, pastikan kita tidak menyalakan layanan VPN. Yang kedua, pastikan aplikasi browser kita itu diatur secara default dan tidak menggunakan protokol HTTP atau protokol VPN. Yang ketiga, pastikan kita membuka URL tersebut dimulai dengan HTTP dan bukan dengan HTTPS. Yang keempat, pastikan pengaturan preferensi browser dimatikan. Dan yang terakhir, pastikan kita memasukkan cache dan WAD browser kita sebelum memulai. Oke, yang pertama yaitu interaksi dasar HTTP GET atau RESPONSE. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu buka aplikasi browser yang ingin kita gunakan. Di sini saya ingin menggunakan browser Chrome. Ini kita bersihkan cache-nya terlebih dahulu. Dan pastikan juga kita jangan menggunakan mode incognito window. Terus kita buka laman http jaya.cs ini. Sebelum kita membuat web ini, kita buka website-nya terlebih dahulu. Oke, kita klik wifi, double klik di sini. Terus kita ketik http di apply display filter. Terus kita buka web ini http jaya.cs. Terus kita langsung buka pertanyaannya. Yang pertama, apakah browser kita menyalakan versi HTTP 1.0, 1.1, atau 2, atau versi HTTP apa yang dijalankan server. Di sini kita menjalankan versi HTTP 1.1. Versi yang dijalankan HTTP 1.1. Yang kedua, bahasa apa jika ada yang diberikan oleh browser Anda yang diterima. Bahasa yang saya pakai di sini yaitu Accept Language ID, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Soal ketiga, berapakah alamat IP komputer Anda dan berapakah alamat IP server. Alamat IP komputer kita itu yang ini, yang source ini alamat IP komputer, dan destination ini alamat IP server. Alamat IP komputer 192 per 128 titik 12. Kita jawab soal nomor 4. Apakah kode status yang dikembalikan dari server ke browser Anda?
update statusnya yaitu yang 200 oke. 200 oke. Yang artinya data server kita itu dikembalikan. Terus kapan terakhir kali file HTML yang Anda ambil dimodifikasi di server? Oke, ini last modified Friday 10 Oktober 2025. Ini adalah file HTML yang terakhir dimodifikasi. Yang keenam, berapa banyak byte konten yang dikembalikan ke browser Anda? Ada sebanyak 128 byte. Dan pertanyaan ketujuh, dengan memeriksa data mentah di sejumlah konten paket, apakah Anda melihat header apapun data yang tidak ditampilkan di jumlah daftar paket? Jika iya, sebutkan salah satu. Di sini, headernya itu ditampilkan semua. Jadi saya jawab, headernya ditampilkan semua. Oke, yang kedua yaitu interaksi HTTP conditional get response. Bahwa sebagian besar browser web melakukan objek changing dan karenanya sering melakukan get bersyarat atau conditional get ketika mengambil objek HTTP. Oke, yang pertama kita buka browser yang kita gunakan. Terus yang kedua kita buka website. Sudah saya buka. Terus yang ketiga kita masukkan link web ini ke browser yang kita gunakan tadi. Oke, di sini 2. Terus kita refresh. Oke, sudah 4. Terus kita jawab pertanyaan. Yang pertama, periksa isi permintaan HTTP GET pertama dari browser Anda ke server. Apakah Anda melihat basis if modified signs di HTTP GET tersebut? Oke, kita cek yang pertama. Kita cek di sini tidak ada kata if modified signs. Kenapa? Karena website ini baru pertama kali dibuka. Jawabannya tidak ada, karena web baru pertama kali dibuka. Yang kedua, periksa isi respon server. Apakah server secara eksplisit mengembalikan file? Bagaimana Anda bisa mengetahui? Kita buka yang kedua. Oke, di sini dia itu mengembalikan isi file. Saya tahu dari mana? Dari line based text ini. Ini adalah isi file yang dikembalikan. Jadi jawabannya iya. Kenapa? Karena dia berada
di line base text. Oke, pertanyaan nomor 3. Sekarang periksa isi permintaan HTTP GET kedua dari browser Anda ke server. Apakah Anda melihat baris if modified sites di HTTP GET tersebut? Gaya informasi apa yang mengikuti either if modified sites? Oke, kita di sini buka yang HTTP GET yang kedua. Kita lihat apakah ada if modified sites. Oke, di sini ada ya. Terus kita jawab iya. Isi headernya, informasi headernya yaitu ini ya informasinya Friday 10 Oktober 2025. Ini tanggal modify yang baru kita pakai. Oke, kita jawab pertanyaan nomor 4. Apakah kode status dan frasa HTTP yang dikeluarkan dari server sebagai respon terhadap HTTP GET kedua ini? Apa yang ini? Responnya yaitu 304 not modify. Terus pertanyaan nomor 5. Apakah server secara eksplisit mengembalikan isi file? Jelaskan. Di sini dia tidak mengembalikan isi filenya lagi. Kenapa? Karena file yang diawali file yang pertama dengan file yang kedua itu sama. Jadi dia tidak mengembalikan isi filenya. Jadi jawabannya tidak. Karena file yang pertama itu sama dengan file yang kedua. Jadi filenya tidak perlu dimodifikasi. Yang ketiga, retrieve dokumen panjang. Sejauh ini dokumen yang diambil adalah file HTML yang sederhana dan pendek. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi ketika kita membuka file HTML. Yang pertama, kita buka browser web yang kita pakai dan pastikan browser ini sudah dibersihkan. Terus mulai Wireshark paket sniffer. Dan yang ketiga itu masukkan link URL ini. Karena di sini saya sudah memasukkan ini linknya, terus saya juga sudah muncul di website saya. Kita langsung saja jawab ke pertanyaannya. Oke, berapa banyak pesan permintaan HTTP GET yang dikirim oleh browser Anda? Oke, jawabannya yaitu hanya satu pesan GET, yang 832. Hanya satu pesan GET saja. Jawabannya hanya satu pesan GET. Yang kedua, nomor paket manakah dalam trace yang berisi pesan GET untuk prospek? Nomor paketnya itu yang 839 karena ini yaitu GET-nya.
sorry not bad, paketnya itu yang ini, yang 832. Nomor paketnya itu 832. Paketnya 832. Oke, untuk jawaban nomor satu tadi saya ini saya revisi sedikit. Custom gate-nya itu yang ini ya, bukan yang atas, yang ini. Terus nomor paket manakah dalam trace yang berisi kode status dan frasa yang terkait dengan respon terhadap permintaan HTTP GET? Oke, responnya itu yang ini. Jadi nomor paketnya itu 839. Terus pertanyaan nomor 4. Apakah kode status dan frasa dalam respon tersebut? Kode statusnya itu yang ini, 200 OK. Kodenya 200 OK. Yang artinya itu file ini berhasil dikembalikan. Yang kelima, berapa banyak segmen yang mengandung data yang dibutuhkan untuk membawa satu respon HTTP dan text bill of rights. Oke, ini nih TCP-nya itu kita buka yang direspon. Terus kita masuk ke bagian menu Transmission Control Panel. TCP-nya yaitu yang ini, TCP segment line 661. Jadi jawabannya TCP segment line 4. Dokumen yang terkait dengan objek serta setelah kita melihat bagaimana website kanal lintas paket yang ditanggap untuk file HTML besar, kita dapat melihat apa yang terjadi ketika browser kita mengurus file dengan objek kanal, yaitu file yang menyerahkan objek lain yang disimpan di server lain. Yang pertama, kita membuka browser yang ingin kita pakai, kita bersihkan versi browsernya. Yang kedua, kita buka websitenya, dan yang ketiga masukkan URL ini. Di sini saya juga sudah memasukkan URL. Pertama itu ada logo. Gambar kedua ini ada cover buku pemotongan posting. Di sini saya mempunyai 6 menu. Langsung aja jawab pertanyaannya. Yang pertama, berapa banyak pesan permintaan HTTP GET yang dikirim oleh browser? Di sini ada 3 pesan GET yang dikirim oleh browser, yaitu yang ini, dan jawabannya ada 3 pesan GET. Ke alamat intrude manakah permintaan GET ini dikirim? Di sini dia minta ini alamat gambar ini mana dikirim. Ini gambar pertama. Gambar pertama itu dikirim ke gaya CS Mas. Ini gambar pertama.
Terus untuk gambar kedua itu dikirim ke Kursi Flashnet. Dan gambar kedua pertanyaan nomor 2. Dapatkah Anda mengetahui apakah browser Anda ini mengunduh kedua gambar secara serial atau apakah keduanya ini diunduh dari kedua situs secara paralel? Jawabannya itu ini dua gambar ini diunduh secara paralel. Itu ada gambar pertama itu ada di ini secara paralel itu diunduh di 202652 ini diunduh secara paralel. Dan gambar kedua itu arrival time-nya di 202652 itu buktinya bahwa itu diunduh secara paralel. Jadi jawabannya itu diunduh secara paralel. Kedua gambar tersebut di dalam waktu yang berbeda. Oke, yang terakhir yaitu autentikasi HTTP. Akhirnya kita coba munyi situs web yang dilindungi kata sandi dan memeriksa urutan persebaran pesan HTTP untuk situs macam itu. Oke, kita ulangi lagi. Yang pasti kita buka browser yang kita pakai. Terus kita chat browser dan kita bersihkan, kemudian mulai browser dan buka websitenya lagi. Terus kita masukkan URL ini kita bersihkan dulu. Terus kita masukkan URL-nya. Di sini suruh masukkan username dan password. Username itu Wersak Staden. Dan passwordnya itu network. Oke, di sini kita sudah login. Di sini kita mempunyai 4 menu. Kita langsung jawab saja pertanyaannya. Oke. Soal yang pertama. Apa respon server, kode status, dan frasa sebagai tanggapan terhadap pesan HTTP GET awal dari browser Anda? Responnya itu di sini ada 2. Ada 401 dan ada 200 OK. Di sini kenapa ada respon 401 unauthorized? Itu karena tadi saya salah memasukkan password. Jadi muncullah kode 401 unauthorized. Jadi kodenya itu 401 unauthorized. Dan 200
Terus yang soal nomor 2, ketika browser Anda mengirim pesan HTTP GET untuk kedua kalinya, field baru apa yang disertakan di dalam pesan HTTP GET? Oke, di sini kita membuka yang ini, yang HTTP GET yang kedua. Terus kita lihat ada field apa yang dikirim untuk yang kedua kalinya. Oke. Di sini ada fieldnya, yaitu yang authorization basic D2 ini. Ini field yang baru. Fieldnya itu yang ini ya, yang authorization. Jadi jawabannya itu ada field yang muncul, yaitu field authorization. Terus kita jawab, tapi yang field ini nih, yaitu isinya itu cuman login yang sudah dienkripsi. Jadi itu. Yang ketiga, masukkan nama pengguna website dan saatnya network yang Anda masukkan di encode dalam rangkaian tadi yang mengikuti header atau spesifik target. Terus kita buka website ini. Terus kita masukkan dekode yang ini. Sorry yang ini. Kita dekode, kita masukkan ini, kita convert. Nah, ini website student ini itu adalah username yang kita pakai untuk login tadi dari field yang udah dienkripsi. Oke, sekian itu saja video tentang penjelasan tentang Live Wireshark. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.